terdiri dari kelompok 3 biostatistik. Beranggotakan Anda Radita Avante, Laudia Cintiadela, Uswatun Hasanah, dan Aryo Wahyu. Pengujian hipotesis untuk sampel kecil memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sampel besar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sampel kecil dalam merepresentasikan populasi secara akurat. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengujian hipotesis untuk sampel kecil adalah uji T2- test yang pertama kali dikembangkan oleh William Seligosit pada awal abad ke-20. Uji T dirancang untuk menguji rata-rata populasi ketika ukuran sampel kecil dan standar. Deviasi populasi tidak diketahui. Menurut William D. Zygmunt dalam bukunya yang berjudul Business Research Methods, dijelaskan bahwa hipotesis adalah proposisi yang sifatnya belum terbukti secara ilmiah, sehingga proposisi ini harus segera dibuktikan secara empiris dengan proses penelitian yang sesuai dengan metodologi yang sesuai. Di sisi lain, Ismargono dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan beranggapan bahwa hipotesis adalah pendapat atau gagasan yang sifatnya masih tentatif atau sementara. Pengujian hipotesis dengan uji T untuk sampel kecil adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan populasi atau antara rata-rata dua kelompok sampel. Fungsi utama uji T adalah untuk menganalisis data dalam kondisi di mana ukuran sampel kecil, biasanya N kecil dari 30, dan varians populasi tidak diketahui. Manfaat uji T meliputi kemampuannya memberikan hasil yang andal, meskipun data yang tersedia terbatas. Uji ini sering digunakan karena fleksibilitasnya, baik untuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan nilai tertentu uji T satu sampel. Rata-rata antara dua kelompok independen uji T dua sampel independen, maupun rata-rata berpasangan pada pengukuran yang diambil dari subjek yang sama sebelum dan sesudah perlakuan tertentu uji T berpasangan. Uji T digunakan dalam beberapa situasi spesifik. Pertama, ketika ukuran sampel kecil dan distribusi data dianggap normal atau hampir normal. Kedua, saat varians populasi tidak diketahui sehingga perhitungan menggunakan varians sampel. Ketiga, uji ini diaplikasikan untuk menilai apakah rata-rata suatu kelompok berbeda signifikan dari nilai pembanding tertentu atau kelompok lainnya. Uji T1 sampel digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel berbeda signifikan dari rata-rata populasi dengan rumus sebagai berikut. 2.uji T2 sampel independen. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen, misalnya dua kelompok yang tidak memiliki hubungan langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antara kedua kelompok signifikan secara statistik. 3. Uji T berpasangan. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama atau pasangan data yang berkaitan dengan rumus sebagai berikut. Contoh kasus pengujian hipotesis sampel kecil uji etik dan interpretasi hasil bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Keunggulan uji T. 1. Dapat digunakan untuk sampel kecil. 2. Tidak membutuhkan varians populasi yang diketahui. 3. Fleksibilitas dalam berbagai situasi. 4. Efisien untuk distribusi normal atau hampir normal. Perhitungan yang relatif sederhana. 6. Sering digunakan dalam penelitian praktis. 7. Mengatasi perbandingan berpasangan.
menggenjot keterbatasan uji sebagai berikut. Kesimpulan, pengujian hipotesis dengan sampel kecil UJT merupakan metode statistik yang efektif untuk menganalisis data dalam kondisi ukuran sampel yang terbatas, terutama ketika varians populasi tidak diketahui. Uji ini memiliki berbagai macam bentuk, termasuk UJT 1 sampel, W2 sampel independen, dan UJT berpasangan yang masing-masing disesuaikan dengan tujuan dan struktur data penelitian. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf.